Salam pemirsa channel media Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen obrolan komentar. Kali ini saya diperintahkan untuk menyampaikan beberapa topik yang perlu saya sampaikan kali ini, yaitu perkara membatasi ilmu Allah. Kemudian mungkin nanti dalam pembahasannya, dalam obrolan tersebut, obrolan sendiri, monolog, saya bisa menyerempet juga beberapa pertanyaan dari pemirsa dalam segmen ini. Oke. Kalau begitu, marilah kita mulai pembahasannya. Pertama, topik yang perlu kita bicarakan adalah, tentu saja kalau misalnya kita ngomongin membatasi ilmu Allah, surat Al-Quran yang paling berhubungan dengan ini adalah surat Luqman ayat 27. Yaitu yang isinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Semua pemirsa yang baca ayat tersebut tentu tahu dong ini maksudnya apa. Yaitu ilmu Allah itu tidak terhingga. Tapi mungkin sebagian dari kita, mayoritas bahkan, tertipu tipuan nafsu rasa aku sehingga membatasi ilmu Allah. Contohnya adalah yang paling sering digunakan di Al-Quran itu adalah perkara ahli kitab. Istilah ahli kitab dalam Al-Quran itu sering disebutkan sebagai orang-orang yang beragama Yahudi atau enggak Nasrani, jadi orang-orang yang Yudaisme atau enggak Kristen lah gampangnya ya, yang secara spesifik menentang dan mengalami konflik atau bahkan sekedar berdiskusi, berbagi ilmu, beradu ilmu dengan kaum muslimin, agama Islam. Dan mereka seringkali dalam ayat-ayat tersebut diacu dengan kata ahli kitab ya. Tapi sebenarnya kita udah pernah bahas ya perkara ini di KRM kalau nggak salah atau nggak hijrah kurikulum yang judulnya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah itu pemirsa kalau mau detailnya dibaca di situ. Nah topik yang saya disuruh sampaikan kali ini adalah bahwa perkara membatasi ilmu Allah itu berlaku pada siapa aja tanpa kecuali, kita semua ya, nggak spesifik hanya berlaku pada kaum Nasrani, orang Islam, orang Kristen ataupun orang Yahudi di masa lalu. Kita semua punya potensi untuk menjadi ahli kitab. Itu adalah tipuan nafsu rasa aku. Sehingga kita itu merasa menguasai ilmu tertentu saja, sehingga pantas menentukan batasannya itu di mana letaknya. Itu pasti salah, ini benar. Habis itu kalau misalnya ada yang berlawanan, langsung kita bisa pakai berbagai macam cara untuk menunjukkan bahwa yang benar tuh kita. Secara general, secara hakikat seperti itu. Jadi bukan hanya berlaku pada orang-orang yang ahli agama Kristen dan Yahudi aja ketika zamannya Islam turun. Ya, itu berlaku pada kita semua yang dikuasai nafsu rasa aku. Jadi sekarang kita bisa lihat sendiri ilmu apa yang kita kuasai sekarang. Apakah kita seorang sarjana teknik, sarjana dokter, atau apanya, dan sebagai macam hal yang kita kuasai sekarang, ilmu marketing, ilmu sosial, politik, kemudian dan sebagainya. Kalau kita dikendalikan nafsu rasa aku, kita akan menjadi ahli kitab juga. Jadi bisa dilihat lagi ayat-ayat Al-Quran tersebut yang ada ahli kitabnya dan dibaca secara hakikat. Habis itu refleksikan bahwa kenyataannya adalah pasti kita pernah bertindak sebagaimana ahli kitab dalam ayat-ayat tersebut. Nanti kita bahas. Yang jelas, dalam poin yang sekarang saya ingin disampaikan adalah manusia-manusia ahli kitab itu ibarat manusia yang memagari lautan, yang kasus kemarin itu. Kemudian dikafling, disertifikat seolah-olah itu lautan itu milik mereka. Nah ini juga berlaku ya buat berbagai macam hal, ibaratnya gitu kan, ilmu Allah tidak terhingga. Kenapa kita perlu batasi ya habis itu? Dengan penuh keyakinan bilang bahwa ini yang benar tuh cuma segini aja, yang itu udah pasti salah-salah dan sebagainya. Itu adalah nafsu rasa aku.
Dan nafsu rasaku ini juga berkombinasi dengan berbagai macam ilmu yang diajarkan oleh keempat Muhammad di masa lalu sampai sekarang. Dan jadi banyak banget variasinya bentuknya. Makanya untuk mengatasi problem ahli kitab ini kita memang harus kembali ke hakikatnya, intinya. Setelah itu baru kita bisa kenali dari tindakan diri kita sendiri dalam berbagai macam kesempatan mana yang termasuk dalam kategori membatasi ilmu Allah alias ahli kitab itu akibat kendali nafsu rasa aku. Makanya untuk menentukan pilihan yang benar, jadi untuk bisa lolos dari jebakan ahli kitab ini, fitrah kita harus mampu mengendalikan nafsu, yaitu dengan berbekal ilmu kebenaran yang otomatis dibantu lumah dan syariat. Ya, jadi solusinya udah ada. Intinya gitu, bahwa kita kalau misalnya supaya tidak menjadi ahli kitab, tidak membatasi ilmu Allah, ya harus belajar ilmu kebenaran, ilmu hakikat tadi. Habis itu minta bantuan lumah dan syariat. Sehingga setiap kali kita mau melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ahli kitab, langsung di stop, direm. Stop, jangan dilanjutkan, seperti itu. Bahkan urusan ngomong juga bisa. Saya secara pribadi mengalami hal itu ketika saya mau ngomong apa, gitu biasanya detik yang sama, saya langsung dikasih skenario-nya di mana informasi itu salah. Jadi seringkali meskipun saya ngomong A, dalam detik yang sama saya langsung melakukan yang B yang berbeda. Aneh, iya, seperti itu kenyataannya. Saya ngomong A, saya enggak setuju. Tapi setelah itu langsung saat bersama saya sebenarnya setuju tapi cari alternatif lain. Seperti itu kalau misalnya dikendalikan oleh malaikat muqarrabin. Jadinya kita bisa melawan kecenderungan kita untuk membatasi ilmu Allah itu. Nafsu rasa aku kita. Untuk itulah kita hidup di zaman sekarang yang sudah dilengkapi dengan ilmu kebenaran dan malaikat muqarrabin harus lebih cepat untuk mencapai sadar melepaskan hak prerogatif Allah, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji dengan harapan agar generasi selanjutnya ketika kita lahir kembali bisa naik kelas dengan lebih mudah. Ya. Intinya itu adalah yaitu kita harus bisa mengalahkan dorongan untuk menjadi ahli kitab. Jadi ini bukan sekedar label yang kita kasih ke orang-orang tertentu ya. Di zaman ketika Islam turun itu sebenarnya bisa berlaku bagi siapa aja, kita termasuk. Dan kitab di sini bukan cuman kitab suci, melainkan segala hal ilmu, bagian dari ilmu Allah yang kita kuasai, kebetulan kita kuasai. Ketika kita pengen memilikinya, habis langsung batasin, habis langsung nendang-nendang orang, enggak salah dan sebagainya, itu kita udah tertipu nafsu rasa aku. Gitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Dan masalahnya adalah kalau kita melakukan hal semacam itu, pasti akan ada muncul ujian kiriman dari Allah yang berusaha mengambil rasa aku tersebut. Kebanggaan kita akan ilmu yang kita miliki tadi, gampang banget cara ngambilnya, bisa macam-macam. Misalnya kita punya keahlian jadi dokter, pasti kita udah yakin banget ini pasti dibikin gagal. Atau dibikin salah pemahaman yang udah dimiliki bertahun-tahun, tiba-tiba terbukti salah. Begitu juga keahlian yang lain, kita bangga memiliki ilmu agama, habis itu langsung ditemukan permasalahan di masyarakat yang nggak bisa dia hadapi dengan ayat-ayatnya, seperti itu. Makanya kita harus biasakan. Setiap kali kita belajar akan segala sesuatu, mau dihafalkan mau kayak Al-Quran dan hadis, jangan pernah mengasumsikan bahwa cuma itu ilmunya. Kita harus selalu mengasumsikan pasti ada yang lebih dalam, lebih luas dari ini. Itu langkah pertamanya, harus selalu seperti itu. Supaya bisa terhindar dari kecenderungan untuk menjadi ahli kitab ini. Ini ya. Jadi seperti itu pesannya. Selanjutnya kita akan mencoba membahas ayat-ayat yang mengandung istilah ahli kitab tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya pemirsa, berikut ini adalah beberapa ayat yang akan kita bahas yang ada kata kunci ahli kitabnya ya. Dalam beberapa ayat tersebut ada yang menceritakan bahwa ada perdebatan, bantah-membantah tentang Ibrahim. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad bin Abdullah dikasih tahu Ibrahim tentang ini, ceritanya A, sedangkan yang dimiliki oleh orang Kristen dan Judaisme zaman segitu B, berbeda. Itu berantem. Nah, itu sebutannya mereka karena pakai istilahnya out of date lah ya, informasi tentang Ibrahimnya dikasih yang baru,
dibilang itu ahli kitab. Nah, itu juga terjadi pada kita sehari-hari ya. Setiap kali kita udah punya gelar, udah punya kemampuan tertentu, pasti ada lagi informasi baru yang sebelumnya kita nggak ketahui. Nah, kalau kita cenderung resistan terhadap itu, belum apa-apa, belum melihat detailnya seperti apa, belum coba melaksanakan sadar dan tabah, berusaha menggali informasi seperti apa, itu kita udah jadi ahli kitab sebenarnya. Kemudian, kafir kepada ayat-ayat Allah padahal Allah menyaksikan. Ya, kalau ini mungkin maksudnya itu adalah jadi ketika kita punya ilmu tertentu, ya, kita ahli kitab akan sesuatu, itu seringkali kita mengabaikan informasi tersebut dan tetap justru melakukan hal yang berlawanan dengan yang kita miliki. Saya yakin setiap pemirsa juga pernah kan melakukan hal itu ya. Kamu punya keahlian apa, udah tahu konsekuensinya gimana, udah tahu nanti akibatnya gimana, tapi tetap dilakuin aja. Ya, itu kalau misalnya kita punya nafsu rasa aku terhadap keilmuan tertentu, kita jadi ahli kitab, kita bakal pasti punya kecenderungan seperti itu. Pasti. Dan sesungguhnya di ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepadamu. Oh iya, ini masalah bahwa jangan berantem semuanya. Manusia kalau misalnya lihat ahli kitab, jangan langsung mengasumsikan yang terburuk. Ya, jadi istilahnya adalah mungkin kalau ada orang pertama kali resistan terhadap ilmu baru, ya langsung prejudis maksimal ya, jangan langsung bilang bahwa ini pasti ahli kitab, habis itu langsung menjudge, langsung enggak, bisa jadi karena emang butuh waktu untuk memahami, butuh informasi yang lebih lengkap, butuh hal lain. Ya, kita semua kan punya nafsu kan ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu, setiap kali dihadapkan pada konflik dengan orang yang resisten terhadap ilmu baru, ya kita harus kasih pemahaman kodrat dan irodah di dalam diri kita sendiri bahwa dia adalah ujian yang dilewatkan untuk mengambil nafsu kita juga. Jadi ini adalah dilema yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita ya, meskipun ceritanya itu di zaman Nabi dulu, di zaman Islam. Ketika ada ilmu baru disampaikan, itu adalah informasi yang lama, ini pasti kan konflik nih, ada yang berbeda. Nah, ini kita harus yakini bahwa baik kita maupun orang tersebut sedang jadikan ujian, saling menguji. Mereka yang bisa melepaskan nafsunya lah yang menang di hadapan Allah yang benar. Nah, oleh karena itulah, kita sebagai orang yang membawa ilmu baru dengan orang yang membawa ilmu yang lama itu harus sadar dua-duanya bahwa ilmu Allah itu tidak terhingga. Jadi, ketika berhadapan konflik itu harus sama-sama sadar bahwa setelah selesai permasalahan ini, kita masing-masing pihak harus menjadi lebih berilmu lagi. Harus lebih pintar lagi karena ilmu Allah kan tidak terhingga. Kalau misalnya itu nggak dilaksanakan, ya udah, berarti kita tinggal milih diri kita sendiri gimana caranya kita yang menghilangkan nafsu kita. Nah, makanya dalam pembahasan kita sebelum-sebelumnya kan juga sama kan, bahwa kalau misalnya kita mau bikin kelompok bangsa dan negara yang berkah, yang damai, semuanya harus bisa menang melawan nafsunya, semuanya harus sadar, tabah, dan sabar, nggak bisa cuma salah satu aja. Kalau cuma salah satu aja, ya pasti, ya misalnya masih ada nafsu, pasti akan ada lewat lagi ujian dari Allah untuk menghantam nafsu tersebut untuk diambil lagi. Ya, intinya adalah ya tadi, konflik-konflik tentang Islam, Yahudi, dan Nasrani di zaman dulu itu bisa kita baca lagi sebagai yang tadi saya bilang tadi, ahli kitab itu sebagai orang yang punya nafsu rasa aku yang tinggi, orang Islam sebagai ilmu baru yang mau nambahin ilmu Allah lagi. Itu bisa kita refleksikan dan pasti kita pernah ngalaminya dalam kehidupan kita sebelumnya, meskipun kita nggak pernah sadar sebelumnya. Bahkan untuk hal-hal yang paling remeh, kayak misalnya kita baru dapat informasi apa dari sosial media, habis itu kita merasa bahwa ini benar, oke ini pasti paling benar, habis itu ada informasi baru lagi yang kurang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita pasti otomatis pengennya yang ini aja yang benar, yang itu pasti udah pasti salah. Nah, itu juga ahli kitab sebenarnya. Nafsu rasa aku terhadap ilmu Allah, membatasi ilmu Allah, seolah-olah itu udah yang paling gede. Itu perlu dihindari. Kenapa? Ya karena tadi kalau misalnya dibiarin nanti pasti akan ada ujian dari Allah untuk ngambil, pasti. Kalau kita mau dapat nilai di hadapan Allah itu harus dilepaskan. Yuk kita bahas apa lagi ya ayat-ayatnya. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Ya, ini juga sama juga sih. Intinya dengan cara yang terbaik itu maksudnya ya harus pakai fitrah ya sebenarnya.
Jadi jangan sedikit-dikit ada konflik langsung jotos-jotosan, ya itu pasti nafsu rasa akunya, rasa suci juga bahkan. Itu juga berlaku ya untuk setiap informasi yang kita bagikan di internet, kan banyak banget ya. Selalu kalau misalnya ada informasi baru, habis itu berlawanan, nggak setuju dan sebagainya, pasti berantem kan di internet. Nah itu sejatinya kita semua sedang menjadi ahli kitab. Ketika kita merasa bahwa ilmu itu udah terbatas, itu pasti kita udah pakai nafsu rasa aku. Nah itu berlaku di semua tempat itu sebenarnya. Kan ya ayat Al-Quran itu kalau dibaca dengan menggunakan ilmu kebalikan beda jadinya. Ahli kitab mengetahui bahwa tidak memperoleh sedikit pun dari karunia Allah. Kafir ahli kitab, musyrik ketika meninggal agamanya. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Itu yang tadi ya, yang dibahas bahwa kita kalau misalnya menguasai ilmu itu seringkali ya itu enak-enak aja kita tentukan seolah-olah bahwa artinya itu pasti gini, itu pasti salah, habis itu kamu melanggar dan sebagainya. Itu disebut padahal kamu mengetahuinya. Itu bisa berarti dua hal. Pertama, bahwa ketika kita mengetahui dengan ilmu itu seharusnya kita tahu, bisa bertindak sesuai dengan ilmu tersebut. Kedua, bahwa dalam diri manusia itu sebenarnya selalu ada fitrah ya, yang tahu bahwa perbuatan tersebut itu salah dan tetap aja dilakuin. Jadi ini kasih penjelasan bahwa sebenarnya ketika kita mengambil keputusan seperti itu tuh sebenarnya di dalam kita juga sebenarnya udah ada perang nih antara fitrah dan nafsu. Dan seringkali fitrahnya pasti kalah. Jadinya ya gitu tindakan kita jadi dikendalikan nafsu seperti itu. Padahal kau mengetahuinya, iya. Seringkali gitu ya. Kalau misalnya kau mengetahui itu seringkali itu karena ngomongin fitrah sebenarnya. Ya, seperti itu contoh-contoh penerapan ahli kitab. Semoga cukup jelas ya. Dan kalau belum cukup jelas, nanti bisa kita bahas di episode-episode selanjutnya. Kemudian, sekarang kita akan membahas contoh-contoh perbuatan yang berlawanan dengan tindakan ahli kitab. Selanjutnya, pemirsa, perbuatan-perbuatan yang berlawanan, yang bisa melawan kecenderungan ahli kitab itu ya. Pertama, kita tadi harus kembali ke surat Luqman 27 tadi, bahwa ilmu Allah itu tidak terhingga. Dengan kata lain, kita harus selalu mengasumsikan bahwa yang kita ketahui sekarang itu pasti ada yang lebih lengkapnya, pasti ada yang lebih dalamnya. Apapun itu, bahkan termasuk ilmu kebenaran yang saya pahami. Saya nggak pernah bilang bahwa video-video yang saya bikin sebelumnya, skrip yang saya tulis sebelumnya itu pasti yang paling benar, enggak. Saya selalu mengasumsikan pasti ada cerita yang lebih detail lagi, lebih dalam lagi, lebih hakiki lagi, selalu seperti itu. Makanya dalam video-video itu, kalau misalnya pemirsa udah nonton ulang lagi dan pahami lagi, itu sebenarnya dari video satu dengan yang lain, kalau diurutin berdasarkan waktu, itu selalu ada ilmu baru di situ yang sebelumnya belum ada. Makanya itu ibarat ilmunya di dalam itu sangat padat banget, saya kompres dengan sekecil mungkin sehingga nanti bisa tetap relevan 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, atau 500 tahun lagi bahkan. Harapan saya seperti itu. Makanya seringkali saya sangat anti banget kalau misalnya dia udah pernah ngomongin, habis itu diomongin lagi. Enggak. Pasti saya selalu menambahkan informasi baru lagi yang berbeda dari sini. Makanya yang ngerjainnya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk satu video. Seperti itu. Itu adalah praktik saya untuk mengetahui, untuk meyakini bahwa ilmu Allah itu tidak terhingga. Karena saya selalu mengasumsikan, saya nggak pernah langsung bilang, ini udah pasti paling benar nih, udah stop, nggak mungkin lebih tinggi dari sini lagi, yang itu pasti salah, enggak. Bahkan, pertanyaan-pertanyaan pemirsa juga seperti itu. Saya selalu menghadapinya. Ada pertanyaan yang aneh, Ujuk, saya langsung lihat, ini apa ya maksudnya ya? Oh, bisa juga sih, iya. Ini ada yang lebih baru, oh ini perspektif yang baru nih, tapi hakikatnya gimana? Saya selalu maksudnya seperti itu. Setelah saya analisis dulu, saya lakukan sadar ketabahan, dicek dulu kenapa ya kayak gini, kenapa berpikir seperti ini ya, terus bagaimana ilmu hakikatnya ya, dan sebagainya, baru saya jawab. Makanya, itu udah latihan lama ya, jadi
Dengan kata lain, kalau misalnya kita mau melawan kecenderungan ahli kitab, memang ya sadar tabah sabar itu harus selalu dilakukan. Itu harus dilatih dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Misalnya kita ngobrol perkara bola, perkara TV, perkara kejadian politik, semuanya yang ada di media sosial, yang ada di internet, yang ada di TV, yang ada di YouTube dan sebagainya, selalu asumsikan bahwa pasti ada yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jangan pernah langsung, wah ini udah pasti yang benar, udah. Itu adalah nafsu rasa aku dan kodrat kurang. Kodrat kurang artinya kita nggak pengen malas pikir lagi lah ya. Jadi dengan usaha segitu udah kalau bisa udah nggak usah usaha lagi lah, udah titik, nggak usah mikir lagi, nggak usah stres lagi. Itu kebiasaan buruk ya, jangan dilakukan. Itu ada. Jadi itu satu. Kedua, sebaliknya kalau misalnya kita mampu melakukan hal semacam itu, otomatis kita bisa membaca ayat-ayat Allah yang tersirat dari mana saja. Dari lirik lagu, dari film, dari video di YouTube. Itu kalau misalnya kita terbiasa seperti itu, kita bisa langsung mengambil, nggak langsung sih ya. Kita akan dibimbing malaikat merubahkan lumah dan syariat untuk bisa mengambil langsung sarinya itu disaring murni ilmu hakikatnya aja, sehingga dari ini bisa disebar lagi, jadi berlaku ke banyak hal sekaligus di tempat yang berbeda ya, meskipun nggak ada hubungannya sama sekali dengan video yang kita omongin tersebut. Seperti itu contohnya. Oh, seperti itu kira-kira gambarannya. Kalau contohnya kemarin itu saya baru nonton, barusan sih, beberapa waktu yang lalu nonton film Superman ya. Superman kan film biasa ya, film superhero. Yang insinya konfliknya itu adalah ada satu orang sakti banget. Ini saya menyebutnya sakti ya, seperti ini ya. Dia punya kelemahan satu, bener kan? Ya seperti itulah. Kenapanya? Kesaktian. Pasti ada satu yang hebat banget, tinggi banget, terus tahu-tahu ada kelemahan yang begitu kena, jebret langsung habis semua kesaktian. Contohnya Superman itu kan dengan kryptonite-nya. Seperti itu juga dulu, di zaman dulu ketika Adam, Ifrit, Eva, dan Khidir masih asik main-main sama manusia. Selanjutnya, konfliknya itu adalah ada Lex Luthor. Lex Luthor dengki dengan Superman. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Contohnya dari satu sisi ini ya. Superman itu dalam melakukan perbuatannya belum ikhlas dengan nilai 7,5. Makanya akan ada sesuatu yang bakal ngambil nafsu tersebut dari dia. Meskipun dia sakti banget, pasti akan ada aja, entah gimana caranya, yang bisa mengimbangi dia. Pasti itu udah kejadian dari dulu. Makanya Lex Luthor yang cuma manusia biasa, cuma pinter banget kan, tiba-tiba bisa melakukan segala macam hal dengan teknik-teknik yang bisa dibilang ajaib juga, tapi masih berdasarkan sains ya. Bisa ngalahin sebenarnya kan. Nah itu sebenarnya kejadian juga selalu, pasti. Itu ada kekuasaan Allah, qada dan qadar. Mungkin kita sebagian kalau misalnya ngeliat objektif bahwa ini cuma cerita doang kan, bisa dibikin-bikin seenak udelnya. Bener banget, bisa dibikin seenak-enak udelnya. Tapi kenyataan adalah seperti itu juga dari dulu. Ketika katakanlah Superman itu adalah avatar dari salah satu dari keempat Muhammad yang dia disayangin banget nih, makanya dikasih kesaktian macam-macam, ada kelemahannya dikit. Pasti entah gimana caranya, keempat Muhammad juga bingung nih. Tahu-tahu ada aja faktor yang langsung bisa menghalangi ini. Seperti Lex Luthor itu. Dan keempat Muhammad akhirnya kan bingung juga. Mereka melakukan berbagai macam cara supaya itu bisa dihambat. Ya makanya kan ada banyak banget kesaktian-kesaktian yang akhirnya menghambat qada dan qadar itu untuk muncul. Yang sebelumnya saya bahas itu bahwa selama ini kita dilindungi oleh keempat Muhammad, makanya akibat dari perbuatan kita, karmanya jadi melambat itu dan jadi nggak pas gitu. Nah itu juga akibat dari situ juga dulu keempat Muhammad menyadari, loh ini dari mana asalnya, buset deh. Tahu-tahu ada kejadian-kejadian kayak gini yang nggak tahu dari mana asalnya. Nah itu ada kekuasaan Allah yang keempat Muhammad itu belum mengerti juga. Itu salah satu poin yang bisa diambil dari Superman ya. Makanya bayangin aja kan. Ya mungkin itu cerita ya, makanya saya cuma pengen ngasih tahu bahwa hal semacam itu tuh bener kejadian. Entah gimana caranya pasti ada yang langsung mengimbangi, berusaha mengambil. Nah kan jadi kan antara Lex Luthor dan Superman kan ini lagi adu-adu kan. Superman diambil nafsu rasa minta pujinya dengan dia yang sebelumnya dipuja langsung dibenci sama semua orang kan.
Nah itu Superman tinggal melaksanakan ketabahan deh. Dia bisa nggak nerima itu? Untuk apa dia melakukan semua ini, nolongin orang-orang sampai segala macamnya? Untuk apa coba? Karena pesan dari orang tuanya kan? Iya, dia masih banyak benar nafsu rasa minta puji dari orang tuanya juga. Yang merasa bahwa dia sebagai penolong maka harus nolongin semua orang. Setelah ketahuan bahwa ternyata bukan seperti itu pesannya, kan langsung stres kan ya, yaitu itu adalah proses pengambilan hak prerogatif Allah juga semacam itu. Jadi ini sebenarnya ya ujian yang akan muncul bagi siapapun. Meskipun kamu jadi Superman juga bakal muncul hal semacam itu. Entah gimana caranya. Itu maksudnya. Salah satu ilmu yang bisa diambil dari situ ya. Ilmu yang lain itu adalah contohnya adalah Lex Luthor. Lex Luthor dia bisa punya apa aja. Bisa saking pinternya bisa bikin dimensi sendiri ya yang terpisah dari dunia nyata. Tapi dia masih dengki sama Superman. Kan aneh ya? Iya. Nah itu kalau misalnya orang dikendalikan nafsu ya seperti itu. Dia kayak misalnya ada sesuatu lubang di hatinya gitu yang nggak bakal bisa diisi dengan apapun itu yang dimiliki. Dia langsung fokus terhadap Superman-nya doang. Itu setan namanya, nafsu. Kalau nafsunya Luthor itu dia nafsu rasa suci dan rasa aku juga gede ya. Dia merasa dia harus menghukum Superman, bahwa Superman itu ada sesuatu yang nggak beres, nggak mungkin dia berhak untuk dipuji segitu tinggi sehingga dia harus membuktikan bahwa itu salah dan sebagainya. Itu dari film kita bisa ngambil ilmu kayak gitu. Sebagian dari pemirsa mungkin menganggap itu bias ya karena saya punya prekonsepsi sendiri. Iya benar, itu bisa seperti itu juga. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita itu bisa ngambil manfaatnya dari situ. Ya kita bayangin aja kita jadi Superman. Apakah kita bisa persis kayak dia, kayak gitu, bisa peduli sama semua orang, tapi bisa diuji berbagai macam gitu. Kenyataannya adalah, kan film ya, film sebentar, jadi dalam waktu 1-2 jam itu harus selesai. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan nyata, ketika Superman itu diambil rasa minta pujinya dengan dibenci sama semua orang, itu biasanya butuh waktu lama. Sebelum dia akhirnya bisa sabar, habis itu bisa memurnikan niat hanya karena Allah semata, bahwa dia nolongin orang tuh niatnya murni karena fitrah. Itu biasanya butuh waktu lama, nggak bisa cuman berapa hari dalam ceritanya. Iya. Jadi itu perbedaannya dengan dunia nyata ya, dengan di film ya. Itu pasti lama banget justru. Bisa jadi lebih lama dari dia selama ini nolongin orang. Kenyataannya seperti itu. Dia harus sadar bahwa dia tuh pengennya ngapain, kenapa dia nolongin orang sampai kayak gitu, sampai ngotot-ngotot mengorbankan dirinya dia sampai bubak belur dan sebagainya. Bonyok semua, habis itu begitu disembuhin langsung ngacir lagi mau nolongin orang. Itu adalah orang yang kebaikan nih, mana kata tanda kutip banyak dulu yang kayak gitu. Dan kenyataannya adalah kan nilai mereka, nilai keikhlasan juga nggak begitu tinggi. Nah itu pemirsa harus waspada kan hal semacam itu. Yang baik di hadapan manusia itu belum tentu benar di hadapan Allah. Karena kita punya setan, kita punya nafsu yang mengotori segala tindakan kita, yang mencegah roh kita untuk bisa tumbuh. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ada banyak banget. Kalau misalnya kita lihat dari Superman maupun Luthor itu, perbuatan-perbuatan yang bisa menghasilkan manfaat lebih besar, keputusan hidup yang bakal berbeda dengan mereka, yang pasti bisa kita ambil, yang akibatnya akan lebih tinggi nilainya di hadapan Allah. Contohnya ya itu tadi, kalau misalnya nolong orang, jangan ngelihat sekedar lemah atau kuatnya aja. Kan Superman asal nolong aja kan, bawa perang diberhentiin, habis itu dia nggak mempertimbangkan konsekuensinya kemana-mana kan. Nah itu juga nggak bagus, itu sadar dan tabahnya kurang. Dia ngerasa cukup dengan hadir situ, hajar hancurin tank-tank, seolah-olah langsung masalahnya beres. Sayangnya enggak. Itu kurang banget kesadaran dan ketabahannya. Kalau misalnya dia memang punya kekuatan seperti itu kan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan dipakai juga otaknya. Itu sumbernya mana, konfliknya, habis itu diselidiki dan sebagainya. Nggak cuma sekedar niat baik doang. Nah itu adalah satu hal yang bisa diimprove misalnya dari cerita tersebut. Udah kebayang? Ya semoga. Intinya adalah ya kembali lagi tadi bahwa kita itu bisa mengambil ilmu dari mana aja, bahkan dari film Hollywood kalau kita mau.
Makanya kalau misalnya pemirsa itu orang-orang yang suka membatasi ilmu Allah bahwa oh no, ayat-ayat Al-Quran itu cuma hanya dari Al-Quran, dari hadis, dari tafsir ahli kitab ini, ahli kitab itu. Ya, no. Ilmu Allah itu tidak terhingga. Di mana aja ada. Bahkan dari film Hollywood kalau kita mau bacanya dengan ayat-ayat, dengan ilmu baca ayat-ayat Allah yang tersirat. Seperti itu. Kita bisa. Besok-besok misalnya pemirsa mau ngebahas film atau cerita apa. Saya juga punya banyak lagu-lagu yang liriknya itu menggambarkan orang-orang yang lagi depresi karena dikendalikan roh. Cuma dia nggak ngerti asalnya dari mana. Kemudian ada juga film-film yang menarik. Nah, ngomong-ngomong soal film dan menarik, saya juga punya ini nih, informasi bahwa nanti, pemirsa mungkin ada bertanya-tanya ya, kan ketika ada saya jadikan lewatan untuk harta-harta dari malaikat tanda kutip dan siluman yang top arkotop, itu buat apa? Ini juga. Jadi rencananya di masa depan saya akan jadi semacam angel investor gitu ya. Artinya saya akan ngalurin harta tersebut ke apa aja deh, bentuk membuat film, musik, karya seni dan sebagainya yang disuntikin ilmu kebenaran di dalamnya. Jadi bisa bermanfaat buat pribadi sama lahir batin, niat sadar tabah sabar, berbagai macam bentuknya. Jadi apa aja yang bisa orang-orang hasilkan. Kalau misalnya saya dapat tunjuk dari tolong disupport, saya akan support secara finansial dan juga saya suntikan ilmu kebenaran di dalamnya, sehingga nanti bisa jadikan malaikat muqarrabin untuk menyebarkan ilmu kebenaran kemana-mana. Seperti itu. Jadi semacam angel investor ya. Cuman didukung angel beneran. The closest angels, muqarrabin angels. Ya, seperti itu. Jadi pemirsa, kalau misalnya ada punya keahlian tertentu, ya sekarang fokuskan, bersihkan hatinya, lepas dari rohnya, mau diajak benar, kalau misalnya mau diajak benar, bisa nanti kita bergabung, entah gimana caranya nanti di masa depan. Apapun itu, selama nanti saya dapat puncak dari malaikat muqarrabin perlu disupport, ya saya support. Seperti itu. Jadi biar pemirsa nggak penasaran kan ya, buat apa coba duit sebanyak itu yang katanya ada banyak banget dari malaikat tanda kutip dan siluman. Saya kasih tahu sekarang untuk itu. Jadi semoga kita bisa bekerja sama di masa depan ya. Oke. Itu aja sih informasi yang bisa saya sampaikan sekarang. Semoga cukup jelas. Kalau belum jelas, tanya aja di atas ini. Di Discord atau enggak di WhatsApp. Oke. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Wassalam.